Perkenalkan, nama saya Gabriel Meteng, NIM 2212030, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Manado. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi semikonduktor. Saya akan menjelaskan dimulai dari konsep dasar semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang memiliki sifat listrik antara konduktor seperti logam dan isolator seperti kaca. Artinya, semikonduktor bisa menghantarkan listrik tetapi tidak sebaik konduktor. Dan kemampuan menghantarkan listrik dapat diatur atau dimodifikasi. Sifat semikonduktor ini sangat bergantung pada kondisi lingkungan seperti suhu atau keberadaan pengotor. Contoh bahan semikonduktor yang umum adalah silikon dan germanium. Konduktivitas semikonduktor rendah pada suhu rendah dan meningkat dengan peningkatan suhu. Pada suhu nol mutlak, semikonduktor intrinsik bertindak sebagai isolator karena tidak ada elektron yang memiliki energi cukup untuk berpindah pada pita valensi ke pita konduksi. Peningkatan suhu. Ketika suhu naik, sebagian elektron dalam pita valensi mendapatkan energi yang cukup untuk melompat ke pita konduksi dan menciptakan pasangan elektron lubang. Selanjutnya, jenis-jenis semikonduktor. Semikonduktor secara umum terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Kedua jenis ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal cara mereka menghantarkan listrik. Semikonduktor intrinsik adalah semikonduktor murni tanpa adanya doping, penambahan atom pengotor, atau modifikasi kimia. Konduktivitas semikonduktor intrinsik hanya bergantung pada sifat alamiah dari bahan semikonduktor itu sendiri dan faktor eksternal seperti suhu. Sedangkan semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang telah didoping dengan sejumlah kecil atom pengotor untuk meningkatkan konduktivitasnya. Proses doping ini dilakukan dengan menambahkan atom dari unsur lain ke dalam struktur kristal semikonduktor yang dapat memberikan elektron tambahan atau menciptakan lubang. Karakteristik fisik dan elektris semikonduktor. Karakteristik fisik dan semikonduktor sangat penting dalam menentukan bagaimana bahan ini digunakan dalam perangkat elektronik. Yang pertama, struktur kristal. Semikonduktor umumnya memiliki struktur kristal teratur, contohnya silikon dan germanium, yang memiliki struktur kristal tetrahedral atau struktur berlian. Yang kedua, kekerasan dan kerapatan. Semikonduktor seperti silikon dan germanium adalah padat dan cukup keras meskipun tidak sekeras logam. Sifat optik. Semikonduktor dapat menyerap dan memancarkan cahaya dalam kondisi tertentu. Ini penting dalam perangkat seperti LED dan sel surya. Yang keempat, suhu kerja. Semikonduktor memiliki sifat yang sangat dipengaruhi oleh suhu. Pada suhu rendah mereka bertindak seperti isolator, tetapi seiring kenaikan suhu, jumlah elektron bebas meningkat dan membuatnya lebih konduktif. Penggunaan semikonduktor dalam sel surya. Sel surya atau panel fotovoltaik menggunakan semikonduktor untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik melalui proses yang disebut fotovoltaik. Berikut proses terjadinya efek fotovoltaik. Yang pertama, penyerapan cahaya. Ketika cahaya matahari yang terdiri dari foton jatuh pada permukaan sel surya, foton ini dapat diserap oleh material semikonduktor
terutama oleh lapisan silikon. Selanjutnya, pembentukan pasangan elektron lubang. Ketika foton diserap oleh semikonduktor, energi foton yang cukup tinggi dapat memindahkan elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Yang ketiga, pergerakan pembawa muatan. Pada sambungan PN, medan listrik yang terbentuk menarik elektron bebas ke sisi N dan lubang ke sisi P. Aliran arus listrik. Ketika elektron bergerak ke lapisan tipe N dan lubang bergerak ke lapisan tipe P, maka mereka menciptakan aliran arus listrik. Yang kelima, kumpulan energi listrik. Arus listrik yang dihasilkan ini kemudian bisa disalurkan melalui konektor ke perangkat atau sistem penyimpanan energi seperti baterai untuk digunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.